Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, mudah-mudahan saya berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih, yaitu dengan judul Berani Berkhitan. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas ya mengenai berani berkhitan ini, yaitu pada pertemuan pertama, yang pada intinya hukum khitan itu sudah disyariatkan semenjak masa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan tujuan dari adanya khitan itu sendiri adalah untuk menjaga kebersihan, terutama pada alat kelamin laki-laki, ya. Seperti itu, karena di dalam Islam sendiri itu mengajarkan mengenai kebersihan, ya. Jadi mempelajari mengenai kebersihan. Karena apa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai pembahasan tentang berani berkhitan, ya. Yaitu melanjutkan dari pembelajaran di minggu lalu. Ya, baik, di sini akan saya bukakan bukunya ya, dan adik-adik bisa mempersiapkan juga bukunya masing-masing bagi yang sudah mendapatkan buku. Dan bagi yang belum, jangan khawatir, di sini Ustadz akan menampilkan buku fikih ya, khususnya buku kelas 4. Dan ini sama dengan yang dipakai oleh anak-anak semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih barokah lagi, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, baik, di sini pada pembelajaran hari ini kita sudah sampai pembahasan mengenai tujuan dan manfaat khitan. Ya, di sini diperhatikan tujuan dan manfaat khitan. Pada uraian sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana dalam setiap perintahnya. Dan dalam setiap perintahnya itu pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Dan manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan khitan ini? Ya, mari kita simak videonya bersama-sama. Yang dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Dan apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Ya, sebagaimana kita tahu, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong khuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Ya, setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan, maksud saya, itu ketika buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada khulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Ya, jadi maksudnya di sini khuluf adalah kulit ya yang menyelimuti pada kelamin laki-laki. Dan apabila di situ tidak dipotong, maka air kencing yang keluar atau air seni yang keluar dari tubuh kita ya, itu akan semakin hari akan semakin menumpuk dan pada akhirnya nanti akan terjadi penyumbatan pada saluran air kecil tersebut. Ya. Untuk itu Islam mensyariatkan khitan supaya apa? Supaya kita sebagai umat muslim bisa lebih bersih dalam menjaga kebersihan badan. Ya, baik, langsung saja untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum pelaksanaan khitan. Ya. Jadi tadi sudah saya skip karena informasinya sudah mencakup keseluruhan. Jadi di situ saya jelaskan mengenai intinya saja ya. Terus kemudian di sini untuk hukum pelaksanaan khitan, hukum pelaksanaan khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara itu hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama.
Dan sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Dan kemudian dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW di sini disebutkan al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihadatu. Saya ulangi lagi, al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qaddus syaribi wa taqlimul alfari. Yang artinya fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi saya ralat di sini untuk keterangan Ustadz di minggu lalu bahwa keterangan khitan itu adalah hukumnya sunnah, maka di sini saya ralat kembali ya untuk pelajaran minggu lalu. Untuk hukum khitan itu sendiri adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki. Dan di sini masih ada beberapa pendapat bahwasanya khitan itu juga ada untuk perempuan. Dan hukumnya untuk perempuan yaitu ada yang mengatakan wajib dan ada sebagian juga yang mengatakan sunnah. Dan untuk hati-hatinya seperti apa, dan untuk hati-hatinya supaya kita terhindar dari perbuatan yang subhat atau tidak jelas, maka kita ambil wajibnya, ya. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali di sini ya untuk usia pelaksanaan khitan. Usia pelaksanaan khitan sebagaimana sudah dibahas di awal bahwa khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan wajib dilakukan ketika orang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Di sini pertanyaannya, kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Ya, jawabannya yaitu ketika anak laki-laki sudah balik. Ya, yang sudah balik itu yang seperti apa? Yang sudah pernah mimpi basah, ya, atau sekitar usia 15 tahun. Itu untuk laki-laki. Terus kemudian di sini saya lanjutkan kembali untuk pembahasannya. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk melaksanakan khitan. Namun melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu. Yaitu yang pertama waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Nah, maka dari itu mungkin dari teman-teman adik-adik semua yang belum berusia 15 tahun mungkin sudah ada yang dikhitan, ya, karena di sini mengambil sunnahnya. Ya, karena kalau kita khitan di usia dini atau masih kecil itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena tekstur kulit kita itu masih empuk, ya, jadi tidak keras, ya, ibaratnya seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita dikhitan maka rasa sakit tersebut itu akan semakin berkurang. Dan apabila ingin berkhitan di waktu kecil itu disunahkan, ya. Sehubungan dengan khitan yang saya sampaikan ini, khitan di zaman sekarang itu sudah canggih-canggih, ya. Jadi sudah ada yang menggunakan laser, ada juga yang mungkin 1 hari besoknya sudah bisa kemana-mana, ya. Tidak seperti zaman dahulu. Pada zaman dahulu khitan itu sembuhnya kira-kira sampai 2 minggu, bahkan 1 bulan, karena pada zaman dahulu belum ada teknologi yang canggih, ya. Maka dari itu pada zaman sekarang khitan itu dimudahkan, ya, prosesnya, yaitu bisa dengan laser atau mungkin bisa dijahit dan sebagainya, yang di situ bisa mempersingkat waktu kesembuhan orang yang atau anak yang dikhitan, ya. Kemudian yang kedua yaitu waktu wajib khitan. Ya, waktunya di sini kapan? Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak sudah balik. Karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan untuk melaksanakan sholat.
Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ya, salah satu cara agar badan seseorang laki-laki suci dari najis yaitu dengan cara berkhitan. Ya. Jadi seperti itu ya keterangan dari usia pelaksanaan khitan. Ya baik, mungkin materi pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jadi untuk hikmah khitan dan tugas-tugasnya nanti menyusul di pertemuan ketiga. Jadi di sini pada kesimpulannya, pada hari ini kita sudah membahas mengenai hukum pelaksanaan khitan dan usia pelaksanaan khitan. Ya mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa diambil hikmahnya ya, bisa diambil pengetahuannya dan bisa menambah wawasan bagi adik-adik semua. Baik, saya akhiri sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.